Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu semua sedang berpuasa. Agaknya kita ulangi sekali lagi biar lebih semangat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah siang kali ini Allah pertemukan kita kembali untuk yang kesekian kalinya, ke 1000 berapa ini kita ketemu. Dan saya lihat wajah-wajahnya ya itu kecuali yang di samping saya ini agak saya ketemu baru sekali ini kayaknya baru kan, masa ini stok-stok lama semua apalagi yang nyuting itu. Alhamdulillah ini bukan kebetulan, tapi ini semua diizinkan oleh Allah terjadi. Pertemuan ini atas izin Allah. Kalau tadi pagi dari habis subuh saya sudah nongkrong di lapangan MBA Umpan Coran melepas yang mudik dari Pro XL. Ini sekarang saya didatangkan oleh head to headnya, saingannya yaitu Indosat. Subhanallah, di sana tadi panas karena di lapangan, sekarang sejuk luar biasa, sampai agak ngantuk ini ya. Maka saya berharap 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai tapi serius, karena ini temanya cukup berat. Saya lihat berulang-ulang luar biasa ini. Kembali kepada fitrah dan cinta hakiki. Ini tepat sekali kita angkat di penghujung bulan Ramadan, di saat semua konsentrasinya pulang kampung, di saat semua konsentrasinya taraweh di Mekah dan segala macam, intinya kalau ada ke masjid, tapi kita tetap menyempatkan ke sini. Jadi saya doakan dulu semoga yang hadir pada kajian kali ini dan juga zuhur berjamaah, semoga betul-betul dapat jaminan di 10 hari terakhir ini, yaitu wa'idkun minan nar, terbebas dari api neraka. Karena saya lihat di wajah-wajahnya juga banyak dosa gitu kan, termasuk saya tentunya. Jadi berharap kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka itu betul-betul harus serius. Kalau 10 hari pertama penuh cinta, penuh rahmat. Jadi semua yang bahkan pun kalau menginjak keramik masjid masuk angin semua ke masjid. 10 hari kedua mulai babak penyisihan, karena ini babak maghfirah, ampunan dari Allah. Nah yang ketiga ini subhanallah, terbebas dari api neraka. Ini sangat kita harapkan. Yang baru datang, selamat datang, dan mari kita tutup pengajian kita. Baru dibuka udah mau ditutup ya. Kembali ke laptop, kembali kepada fitrah dan cinta hakiki. Mohon maaf, ada nggak di sini yang pernah mengalami kesedihan? Oh banyak. Yang jawab yang putri. Banyaknya sedih karena apa? THR-nya kehapus. Coba saya ulang lagi, ada pimpinannya enggak? Saya ingin berbagi pengalaman kecil saja. Saya itu lulusan dari Pondok Al Mukmin Nuruki Solo. Muridnya
namanya Ustaz Abu Bakar Bashir. Impian saya adalah Alhamdulillah. Mari kita tetap bersama pengajian kita. Oh, banyak banget ya, alhamdulillah. Kita tunggu. Bis mudik hampir berangkat. Tolong segera tempatkan diri pada tempatnya. Ini nggak pada mudik ya? Mudik. Kapan liburnya? Pas Lebaran. Mudik itu dari kata-kata mudik. Untuk A itu hilang. Mudik itu artinya orang yang kehilangan. Jadi kita kesini, orang tua kehilangan kita. Kita juga kehilangan orang tua karena kita dekatnya dengan yang lain, bukan dengan orang-orang terdekat kita yang dulu. Makanya dengan mudik atau mudik dipersatukan kembali tangan kanan. Semoga nanti diberi kesempatan pulang kampung oleh Allah dan THR-nya turun 2 kali lipat. Oh, berarti yang bikin sedih THR nih. Iya, masih ada yang di luar? Sudah? Oh, masih ada di luar pasti. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai mana Mas ya? Iya. Saya ingin berbagi pengalaman kecil saja terkait dengan kembali kepada fitrah dan cinta hakiki. Tadi saya cerita kalau saya itu dulu sempat nyantri di Pondok Pesantren Al-Mu'min Murti Solo. Pesantrennya Ustaz Abu Bakar Bashir. Kemudian nyantri lagi di Pondok Mahasiswa Hajah Yuria Soblon. Kalau ada di antara ikhwan akhwat di sini yang pernah nyantri, pasti punya impian suatu ketika pengen mendirikan pesantren. Minimal kalau tidak ada impian ke sana, minimal rindu suasana pesantren. Minimal lagi nyanyi lagunya Anang dan Syahrini. Yang judulnya apa? Suasana di kota santri. Nah, saya terus terang punya target 3-4 tahun ke depan mendirikan pesantren. Tapi sekarang ini sudah mulai saya cicil, saya wujudkan dengan apa? Bikin pesantren di rumah. Terus terang saya rindu di rumah ikhwan dan akhwat masing-masing ada pesantren. Di Indosat ini ada pesantren. Tadi pagi di XL saya sampaikan harus ada pesantren. Jadi sebetulnya pesantren tidak mesti harus kemudian mendirikan gedung-gedung yang mewah dengan santri yang banyak, dengan ustadz yang terkumpul, terkonsentrasi di situ. Ternyata begitu kita coba simak, masing-masing kita, masing-masing keluarga kita, itu kita bisa bikin pesantren kecil di rumah. Yang sudah nikah, bikin pesantren kecil bersama istri atau suami dan anak-anaknya. Yang belum dapat jodoh, bikin pesantren bersama siapa namanya? Bersama calonnya kali ya. Ya maksudnya saling koordinasi kerjasama. Yang saya maksud terkait dengan kembali kepada fitrah dan cinta hakiki adalah ternyata keluarga itu tempat yang paling tepat untuk mensemaikan cinta yang hakiki dan juga upaya untuk kembali kepada fitrah. Ini saya masih keliling dulu nih, selama saya nunggu sampai penuh ini ya, baru bisanya kita berangkat. Konkretnya adalah kita bisa mulai sekarang juga untuk menghidupkan suasana pesantren di rumah kita masing-masing, di kantor kita masing-masing. Karena yang terpenting targetnya pesantren itu adalah untuk menumbuhkan cinta yang hakiki dan mengembalikan kita kepada kesadaran bahwa kita ini
manusia bahwa kita ini hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh kita ini tidak diciptakan, jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Jadi hakikat hidup kita, keseluruhan hidup kita, 24 jam sehari hidup kita, tak lain adalah untuk menyembah kepada Allah. Kalau bahasanya operator, untuk selalu online dengan Allah. Online terus dengan Allah. Nah, persoalannya sekarang ini tidak jarang karena kesibukan mencari uang, kesibukan bekerja, kesibukan mencari jodoh, kesibukan menafkahi keluarga. Tidak sedikit yang online dengan Allah, ingat dengan Allah, kembali ke fitrah hanya saat-saat tertentu. Misalnya saat kajian seperti ini. Kalau saat kajian tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, Masya Allah, melihat cewek cantik, astagfirullah. Kalau habis pengajian. Tapi di luar itu terkadang Allah kita kesampingkan. Alhamdulillah, penuh ya akhirnya ya. Mari kita tutup bersama ngaji. Udah, sekarang muternya udah cukup saya. Saya ingin sekarang mulai berangkat. Konkretnya kalau kita ingin selalu online dengan Allah, saya ada kiat sangat sederhana yang sekarang bersama istri dan anak saya sedang kita lakukan. Ternyata ini membuat kita lebih tentram, lebih bahagia dan semangat baru. Itu lagunya siapa nih? Oh, Elo ya? Bukan, di tempat ya? Iya, ada kiat MNHZZ. Saya terangkan singkat saja. M, mari kalau ingin selalu online dengan Allah, saya juga sedang mengusahakan terus terang. Karena kita ini nggak tahu kapan kita meninggal. Saya lihat ini sudah tua-tua semua ya. Saya lihat nggak ada yang muda lagi. Saya lihat ini mesti harus hati-hati. Kecuali yang samping saya ini yang muda sendiri. Yang muda-mudi kok sudah tua-tua semua. Nah, soalnya kita itu memang harus dibiasakan seperti ini, ya. Umurnya berapa Mbak? Coba tebak berapa, gitu kan. Kalau ditebak lebih tua, marah-marah. Kalau ditebak lebih muda, kelihatan masih muda ya. Makanya saya sapa kok sudah tua semua, gitu ya. Latihan. MNHZZ. Simple, semoga bermanfaat. M yang pertama. Kalau pengen terus online dengan Allah, ketentraman tetap di hati, apalagi Ramadan kali ini mulai lebih menenangkan diri. Maka yang pertama adalah M, yaitu jangan marah-marah dengan Allah. Ini yang pertama. Latihan jangan marah-marah dengan Allah. Ada sahabat bertanya, maksudnya marah-marah dengan Allah itu gimana Nabi? Apa gak terbalik, bukannya Allah yang murka dengan kita? Masa kita bisa memarahi Allah? Ternyata Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yang masuk kategori marah-marah dengan Allah itu dua. Yang pertama adalah asbaha yaskuri kol ma'asi faka'an nama yaskurobah. Pagi-pagi buta sudah mengadukan kesempitan hidupnya kepada makhluk seperti mengadukan kesempitan hidupnya pada Allah. Yang pertama itu. Jadi bangun tidur yang diingat adalah persoalan hidupnya, kemudian mengadunya kepada orang, mengadunya kepada perusahaan, bukan mengadu kepada Allah. Siapa yang berangkat pagi-pagi takut dipecat dari perusahaannya, kemudian meninggalkan sholat subuh, masa bodoh dengan tahajud, masa bodoh dengan sholat fajar, masa bodoh dengan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah, maka berarti dia telah
mengadukan kesempitan hidupnya kepada makhluk, kepada benda, kepada sesuatu dan bukan kepada Allah. Banyak sekali yang berangkat sebelum subuh. Kalau ditanya subuhnya di mana? Subuhnya di mana? Ini yang paling jauh rumahnya mana ini? Bogor. Mana yang Bogor mana? Bogor. Tambun mana Tambun? Masya Allah. Yang kedua, waktu kita terbatas, semoga 5 cukup ya. Yang kedua, yang masuk dalam kategori marah-marah dengan Allah adalah asbaha hazinan li umurid dunia. Pagi-pagi sudah sedih dalam urusan dunia. Misalnya terpaksa tahajud dibangunkan oleh istrinya, takbirnya nggak jelas. Allah. Nasib. Tahajud malas, salat fajar malas, warattilil Qur'ana tartila malas. Apalagi subuh ke masjid. Nauzubillah min. Dulu pernah saya sampaikan di sebuah kesempatan, pernah ada seorang motivator itu kalau dia di pagi hari sudah sedih mengeluh, itu dia pakai gelang tangan, kemudian setiap satu kali mengeluh dia jepret tangannya, jepret. Sehari dia bisa 10 kali, 15 kali mengeluh. Nah saya latihan saat itu mau nyontoh pakai gelang karet, tapi kok aneh ya pakai gelang karet. Akhirnya saya pakai metode lain, saya jeler diri saya. Seringnya kita sedih itu kalau bangun tidur, terus masuk kamar mandi yang ada kaca cerminnya, melihat wajah kita itu kalau nggak hati-hati, kalau banyak masalah sedih. Nah ketika saya coba amalkan, saya jewer diri saya, ternyata sehari bisa 7 kali saya menjewer diri saya. Macet ngeluh, terlambat ngeluh, pengennya kalau pulang itu istri tak senyum, menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini malah nggak ada, ngeluh. Yang putri berharap segera dilamar, si dia jawabannya Mei yes, Mei no, kapan-kapan. Subhanallah. Coba marah-marah dengan Allah dalam arti sedih di pagi hari, curhat di pagi hari bukan dengan Allah, dengan yang lain. Ini latihan kita kurangi. Mengapa Allah menekankan kepada kita wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa kita ditekankan untuk tahajud, untuk bangun malam di sepertiga akhir malam terutama? Biar kita itu mengeluhnya dengan Allah dulu, baru dengan yang lain. Silakan cek doa habis tahajud, itu semua pembaharuan cita hakiki. Pengakuan, ya Allah, segala puji bagimu, Engkaulah pencipta alam semesta, Engkaulah raja di raja alam semesta, Engkaulah cahaya alam semesta. Pengakuan. Ini cinta hakiki, ini kembali kepada fitrah. Orang tidak akan pernah bahagia sepanjang hidupnya kalau di pagi hari sudah marah-marah dengan Allah. Saya setelah mendirikan setahun ini Rumah Jodoh Indonesia secara resmi, ternyata apa? Yang datang semuanya hampir adalah keluhan. Ustaz, saya kurang apa? Saya sudah cantik Ustaz, rumah punya, mobil punya, karir bagus, saya sudah umroh 2 kali Ustaz. Kenapa jodoh belum dapat juga Ustaz? Saya kurang apa? Saya bilang kurang ajar. Maksud saya ada yang kurang. Ayo kita cari kekurangannya. Jadi seringkali kita lupa mensyukuri yang sudah kita dapatkan karena terlalu fokus kepada yang belum kita dapatkan. Dulu pernah kan ada seorang kiai curhat ke Gus Dur, Gus, saya sedih banget almarhum Gus Dur, semoga Allah merahmati.
Gus, saya sedih banget. Kenapa? Anakku 9, 8 itu soleh semuanya, tapi ada satu yang nakal, saya sedih banget. Kata Gus Dur, kamu itu kebalik-balik. Kamu sukses bisa bina 8 anak itu mestinya alhamdulillah. Tinggal satu yang nakal keroyok saja sudah jadi baik. Itu kan? Itu ada ilmu di situ. Kita ini seringnya terfokus kepada yang belum kita raih, yang belum kita dapatkan. Sementara yang sudah kita dapatkan tidak kita syukuri. Padahal ilmunya gimana? Kalau yang sudah didapatkan gak disyukuri, maka adab akan turun. Adab akan turun. La in syakartu la azidannakum. Kalau disyukuri yang sudah ada akan ditambah. Sudah punya istri disyukuri? Wah, pengennya pada tambah aja terus. Kalau istri disyukuri, insya Allah tambah setia, tambah baik, tambah gemuk, tambah senyum, tambah anak. Alhamdulillah 10 hari terakhir ini oleh Allah saya dikasih anugerah. Anak keempat saya jadi 4 hari yang lalu. Tes, ternyata jadi, alhamdulillah. Luar biasa. Bukan tambah istri tapi tambah anak. Jadi mari mulai fokus kepada yang sudah kita dapatkan. Yang belum dapat kecil. M-nya pertama. Yang kedua apa tadi? N sekarang. Mari untuk yang baru datang, kita baru masuk kedua. Kunci kalau kita ingin betul-betul masuk ke dalam cinta hakiki dan kembali kepada fitrah, selalu online dengan Allah, mulai bisa meraih keterangan hati. Ketika yang kedua, N itu apa? Niat. Ketika kita mulai di Ramadan ini meluruskan niat. Dalam Islam, niat itu menduduki posisi yang sangat-sangat penting. Kalau nggak niat bisa batal sebuah amalan. Jadi niat itu sangat penting. Ketika orang lurus niat, 3 anugerahnya. Apa itu? Maka yang sekarang sudah pada sukses, sudah usahanya mulai jalan, kerja di sini juga mulai naik, sudah yang diimpikan mulai dicapai. Coba syukuri itu dan cek. Kemungkinan besar karena niatnya sudah mulai diluruskan. Ini jaminan dari Rasulullah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang lurus niat, 1, jama'allahu syamlahu, Allah akan memaksimalkan potensinya. Dulu gak kelihatan, sekarang semua orang melihat potensi dia. Yang kedua, ja'ala ghinahu baina yadayhi, Allah menampakkan kekayaan di depan matanya. Orangnya optimis, semangat, selalu melihat peluang. Kalau ada masalah, dia tinggal bilang, ya sudah lah, gitu ya. Santai. Yang ketiga, bonus orang yang lurus niat adalah wa atat dunya rohimah. Tolong yang sudah merasakan harus banyak bersyukur ini. Dunia akan didatangkan oleh Allah dengan begitu mudahnya, tanpa kita sangka-sangka. Apa yang kita impikan dimudahkan semua oleh Allah. Di saat yang lain susahnya minta ampun dari rezeki, dia dimudahkan oleh Allah. Di saat yang lain susahnya minta ampun sampai diskon cari jodoh. Terus kan balik diskon. Allah datangkan jodoh dengan begitu mendadaknya, sepertinya mendadak. Padahal memang Allah sudah membuat dia siap, maka diberikan. Subhanallah. Jadi Allah akan mendatangkan keduniaan atau yang dia impikan dari keduniaan ini dengan begitu mudahnya. Sebaliknya, siapa yang salah niat, 3 azabnya di dunia. Yang pertama adalah farraqallahu alaihi amrohu. Allah memporak-porandakan semua rencananya, planningnya. Tadi saya naik tangga di 2007 ini, mari kita ngebut biar menjadi operator yang paling disukai oleh pelanggan. Itu 2007. Sekarang 2010. Kalau punya impian seperti itu tapi salah niatnya, Allah akan hancurkan planning kita.
terus terang sekarang lebih banyak di kantor. Keluar hanya untuk ceramah seperti ini. Dunia saya sekarang 4. Banyak di kantor, memfasilitasi yang pada ingin cari jodoh dan konseling keluarga. Yang kedua nulis, sudah 13 buku. Kemudian yang keempat bersama keluarga. Yang kelima kita berceramah seperti ini. Nah, saat saya banyak di kantor ternyata apa? Banyak sekali, bukan sedikit lagi, banyak sekali yang pengen nikah gagal, yang sudah menikah gagal. Coba bayangkan, mungkin ada yang tahu ya, di Serpong ini ada pemancingan sangat terkenal, tapi nggak bisa sebut namanya apa. Kurang apa dia, sukses luar biasa, empangnya luas. Saya kemarin ceramah di sana. Tapi mengegulkan putranya untuk menikah dengan seorang, ternyata susahnya minta ampun. Jadi kendala luar biasa, dihalangi A mengizinkan B menghalangi C dan seterusnya. Ternyata apa? Tidak sedikit yang punya impian tapi diganjal oleh Allah. Bahkan sudah surat undangan beredar. Ternyata di tengah jalan cinta hilang. Akhirnya apa? Karena sudah terlanjur beredar, akhirnya tetap pura-pura nikah berdampingan. Selesai ijab dan walimah, masing-masing pulang dengan mobilnya masing-masing ke rumah. Itu terjadi. Ini kita lagi nangani dari PT Adimik Malaysia di sana. Ada yang sudah tunangan, kalau Islam itu khitbah ya, sudah dikhitbah awal Agustus kemarin. Ternyata akhir Agustus ada orang ketiga yang menyatakan cinta kepada yang putri, dan akhirnya berbalik. Semua orang akhirnya marah dengan orang ketiga ini. Ini sedang kita tangani. Intinya apa? Planning bisa dihancurkan oleh Allah ketika kita kurang tepat dalam dia. Yang kedua, ja'ala faqrahu baina yadayhi. Yang salah niat, Allah akan menampakkan kefakiran di depan matanya. Orangnya pesimis, orangnya lemes, nggak semangat, nggak bisa melihat ke depan seperti apa. Kerja setengah hati, ibadah setengah hati. Kuncinya, orang itu kalau kurang tepat niatnya atau belok-belok niatnya, ibadah nggak semangat, kerja juga nggak semangat. Karena Allah mencabut nikmatnya dalam beribadah, juga nikmatnya dalam bekerja. Tolong yang punya kawan-kawan, pusing aku baru punya tabungan 2 miliar, 2 miliar pusing. Yang lain 100.000 aja jalan, ini pusing. Iya, soalnya kemarin ada, mungkin ada yang sempat nyimak, saya sempat tayang di Bukan Empat Mata. Begitu habis tayang, 2 hari kemudian, seharian yang datang second wife, istri kedua datang ke tempat saya. Jadi dari pagi sampai sore itu yang datang korban istri kedua. Jangan tanya mereka, kendaraannya mewah, fisiknya kayaknya tiap hari dia ke salon, belum enggak sehari 3 kali. Tabungannya banyak, mas-masanya kayak taksi begini. Curhatnya apa? Ustaz, saya sedih. Kenapa sedih? Sedih sekali, nggak punya apa-apa. Lah itu banyak sekali. HP aja BlackBerry yang apa? Yang termahal apa mas? HP-nya apa mas? Kalau baru kita kerjain dulu ya. Kenapa sedih? Ternyata apa juga sedihnya? Sedih saya karena saya jadi istri kedua. Ternyata harta benda ini gak bermakna apa-apa. Saya tiap malam kesepian. Sementara suami saya tidur dengan istri pertamanya. Lah dulu nikahnya gimana? Nikah siri. Tapi anehnya Ustaz, saya dapat surat. Kok bisa? Jadi gak diketahui istri pertamanya. Ketika keliru niat dulu nikah dengan seorang oknum pejabat sematanya cari hartanya, ternyata begitu mendapatkan harta dia mengalami kehampaan, kesepian luar biasa. Maka tolong yang mau nikah cari yang pertama dulu. Kalau nggak dapat baru jadi menyiapkan jadi yang kedua. Kan sekarang anak muda sudah menyiapkan diri kan itu kan. Jadikan aku yang kedua, kan luar biasa.
Kalau lagu-lagu muda ini nyambung. Alhamdulillah. Allah akan menampakkan kefakiran di depan matanya meskipun berkelimangan harta. Yang ketiga, yang salah niat dalam mengarungi hidup ini, bahkan pun meskipun ketemu Ramadan setiap tahun, dia tetap akan apa? Walam ya'ti minad dunya illa ma kataballahu lahu. Enggak dikasih rezeki oleh Allah kecuali sebatas untuk menyambung hidup kita. Kalau sehari ini untuk menyambung hidup butuh 60.000, Allah hanya kasih itu. Ke depan kita nggak tahu harus bagaimana. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari Ramadan ini satu apa tadi? Jangan marah-marah dengan Allah. Saya punya lagu nasib, nanti tolong cari kasetnya di toko besi ya. Kalau cinta jangan marah, dan seterusnya. Nukilan aja ya. Jadi yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga apa? MNH. H. Untuk kembali kepada fitrah dan untuk meraih cinta yang hakiki, tolong H. H itu apa? Hijrah. Hijrah. Hijrah ini tidak mesti harus berpindah satu kota ke tempat yang lain. Hijrah bisa bermakna dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dari pasangan satu. Ini serius perlu saya sampaikan. Silahkan buka dalam surat An-Nisa ayat 130. Ketika disatukan tidak mungkin. Ketika An-Nisa ayat 34 ditempuh, kan kalau ada konflik suami istri itu kan 4P kan, peringatkan, pisah ranjang, pukul, panggil orang ketiga dari keluarga masing-masing. 4P ditempuh, ternyata mentok, tetap deadlock. Ambil 130. Kalau berpisah memang lebih baik, berarti hijrah ke pasangan yang lain lebih baik. Semoga Allah mengganti jodoh yang lebih baik dan rezeki yang lebih banyak. Mohon maaf, ini bukan berarti menyarankan cerai, tapi saya mendapati langsung hampir tiap hari para tamu kita yang mereka di luar terlihat terhormat, terlihat suami istri ini mesra. Ternyata apa? Kemarin ada yang datang, Ustaz, mungkin Ustaz tahu kami di luar terhormat, mesra luar biasa. Padahal suami saya itu sukanya hangout. Kalau pulang jam 12 malam, saya sudah 7 bulan tidak disentuh. 7 bulan. Padahal menurut penelitian itu kan wanita itu berpikir, mohon maaf, 17 tahun semua ya. Yang belum 17 tua. Padahal menurut penelitian, wanita itu kan setiap 3 hari sekali berpikir seks. Kalau laki-laki 30 menit sekali. Jadi nggak nyambung. Ini 7 bulan istri yang masih muda 35 tahun gak pernah disentuh suaminya. Suaminya hangout, pergi. Kalau pulang udah malam, istri sudah tidur. Dan saat mau menyentuh, istrinya sudah rasanya gak enak. Ini habis ketemu siapa, melihat siapa. Jangan-jangan yang disentuh aku tapi yang dibayangkan orang lain. Ini banyak terjadi sekarang. Di Jawa Tengah saya dapat laporan, ada seorang suami yang mohon maaf berhubungan dengan istrinya, wajah istrinya ditutup dengan gambar artis. Wah, istrinya kok ya nggak protes. Kata dia, ya gimana lagi katanya, anak-anak sudah banyak. Ada juga yang ditutup bantal ya. Ini manusia. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali yang kita dapati mereka sudah berkeluarga tapi di dalamnya neraka. Maka solusinya adalah mereka harus memperbaiki keluarga itu, karena cinta hilang kalau mereka tidak mesra. Suami istri kalau tidak bersatu, makanya dinamakan pernikahan. Nikah itu kan artinya apa? Penyatuan. Jadi bukan aku dan kamu, bukan lo dan gue, tapi sudah kita. Nah ternyata yang terjadi, yang sudah pada nikah, lihat cek banyak sekali keluarga mereka yang kelihatannya mesra di luar,
tapi mereka sudah sepakat. Bahkan kemarin ada yang ke tempat saya, mohon maaf ini kisah nyata tapi nggak perlu saya sebut namanya. Dia seorang istri berjilbab, tapi jilbab masih towel gitu ya, kerja di bank, didorong oleh suaminya untuk selingkuh karena suaminya sudah ketahuan 4 kali selingkuh. Makanya tolong segera tobat ya. Tolong yang laki-laki segera tobat. Mohon maaf, itu gara-gara kebongkar di laptopnya. Maka yang masih punya laptop hati-hati. Jadi pertama nggak ketahuan, kedua pas yang keempat terbongkar akhirnya 4-4-nya. Jadi suaminya udah 4 kali selingkuh. Kemudian saat istrinya minta, tolong ceraikan aku, pulangkan aku. Kata suaminya, aku nggak akan menceraikan kamu. Lah sayangnya istrinya juga nggak paham bahwa dia itu selaku istri juga bisa minta khulu, minta lepas dari suami. Cukup membalikin mahar, pulang. Nanti urusan pengadilan belakang. Nah istrinya karena nggak tahu, kamu yang harus ceraikan aku nggak mau, aku nggak mau. Kayak sentuhan gitu. Akhirnya apa? Karena sama-sama marah, suaminya cuma bilang gini, udah deh, kamu cari laki-laki lain, kamu selingkuh juga, tak bebaskan mau berapa kali. Jreng, istrinya nangis, anaknya sudah 4. Datang ke tempat saya nanya, Ustaz, kalau saya balas selingkuh itu dosa? Dosa. Dosa. Terus dia bilang, iya, makanya saya kesini Ustaz. Jadi banyak keluarga yang seperti itu. Makanya tolong ini hijrah. Hijrah itu maknanya sangat luas, sangat luas. Yang pada dari kampung hijrah ke sini, ya Allah sekarang ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya Allah, dulu kalau pakai jilbab nggak jelas gitu ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Sekarang matching, ya Allah. Yang putra-putra pakai kalung semua itu. Ada HP-nya nggak sih Mas? Jangan main pasti nggak ada HP-nya. Subhanallah, jadi keren-keren. HP juga ada yang punya 2, 3, ya Allah. Hijrah, itu berkah dari hijrah. Silahkan cek surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsiran wasa'a. Siapa yang mau hijrah, mau berpindah, mau berubah, maka Allah akan memberikan kepadanya muraghman katsiran, rezeki yang banyak, wasa'a, dan juga keluasan hidup, kelapangan hidup. Yang putri-putri terutama, karena saya banyak mendapati, semoga di sini tidak terjadi, tapi andaikan terjadi, yang putri-putri perlu hijrah juga. Yang sudah berumur di atas 19, yang sudah punya calon, kalau ditanya kapan mau ngelamar, tapi nggak jelas, hijrah. Setelah ini langsung dikasih deadline, Mas, kita udah sama-sama ngaji tadi, saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Tolong, aku pengen jawaban. Kamu kapan mau lamar aku, dan kamu kapan mau ngajak ijab aku. Yang penting aku dilamar dulu. Misalnya nanti H-1 sebelum lebaran aku dilamar, kemudian nikahnya tanggal 10 bulan 10 2010 jam 10, mahamnya 10 gram. Aku gak apa-apa. Jam 12 ya Mas, kalau enggak aku akan hijrah. Hijrahnya dibikin besar, hijrah. Ini penting. Loh, ini kasus banyak terjadi ini ya. Dijanjikan mau dinikahi tapi nggak jelas kapan mau dilamar. Bilangnya belum mampu, nanti. Minta saja dilamar dulu, diikat dulu, pesan sebelum membeli. Iya, jadi hebatnya, enaknya laki-laki itu tinggal pesan Mas. Datang ke orang tuanya, Pak Bu, saya naksir putri ibu, saya pesan Bu, saya ingin menikahi putri ibu Februari 2011. Saya pesan dulu dari sekarang, jangan tawarkan dia ke yang lain. Aku sangat mencintainya Bu. Assalamualaikum Bu. Ibu kunci Innova. Langsung
Datang nggak modal, snacknya dihabiskan. Banyak sekali saya membantu yang awalnya pada ditolak akhirnya diterima. Ternyata ditolaknya karena apa? Performanya nggak jelas, ngomongnya nggak tertata. Ya, maka perlu ini dikoreksi bersama. Intinya apa? Yang putih-putih segera hijrah ya. Yang nggak jelas-jelas itu hijrah. Yang laki-laki juga sama. Karena sekarang banyak orang tua, yang putihnya mungkin nggak masalah, tapi orang tuanya tidak sedikit yang mantre. Karena minimnya ilmu dan iman akhirnya apa? Mendasarkan menerima atau tidak lamaran berdasarkan ini kerjanya apa, gajinya berapa dan seterusnya. Padahal pada zaman Nabi ada kan seorang putri yang cantik, yang salihah, yang anaknya orang kaya raya. Dia lebih memilih yang pendek, hitam, keriting, tonggos. Namanya Ibnu Mubarak. Dan akhirnya menikah dengan Ibnu Mubarak yang alim dan soleh meskipun miskin dan jelek rupa. Dari pernikahan mereka lahirlah penyair muslim besar yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Maka kalau yang putri-putri pengen dapat anak seorang penyair, tuh kan, putri mikirin yang tonggos kan, cari yang soleh. Kalau perlu yang cocok ganti namanya soleh semua. Ada seorang BTS, mantan BTS. Jadi dia masih aktif dan jadi kembang BTS PSK di situ. Dan ada orang soleh, ya mungkin sedikit banyak kayak SMP saya ini soleh. Pas mau ke masjid, ternyata ngelihat BTS itu terkesima. Wow, cantiknya, astagfirullahaladzim. Hari kedua, berarti wow, astagfirullahaladzim. Hari ketiga, wow. Akhirnya dia diam-diam mengumpulkan duit. Masa aku 25 tahun ibadah terus soleh terus, sekali-kali dong aku pengen maksiat. Akhirnya dia mengumpulkan duit, kemudian nanya-nanya harganya berapa. Deal harga, dia bawa duit itu, aku pesen kamu. Akhirnya ketemu, begitu ketemu uang sudah ditaruh, ingat Allah dia, jreng. Akhirnya apa? Uang tetap ditaruh, dia lari. Wis. Kata si PSK tadi, tumben nih cowok udah naruh duit nggak jadi gitu, lari lagi. Biasanya cowok itu pakai nawar nambah. Akhirnya apa? PSK ini akhirnya tersentuh hatinya dan akhirnya taubat. Aku pengen tobat ya Allah, ada orang dia hari gini masih ada orang yang soleh seperti dia. Aku pengen cari dia, aku pengen nikah bersama dia. Akhirnya carilah rumah si soleh itu. Begitu sampai di sana, ngetok pintu, assalamualaikum. Si soleh buka pintu cekat, waalaikumsalam. Pingsan juga. Habis pingsan, begitu di malah akhirnya meninggal. Tetangganya pada ribut. Akhirnya si PSK ini bilang apa? Dia punya saudara enggak? Kalau dia punya saudara, tolong aku pengen nikah dengan saudaranya kalau dia belum nikah. Oh punya dia di kampung sebelah. Akhirnya saudaranya dipanggil karena waktu PSK ini cantik sekali. Akhirnya menikahlah mantan PSK dengan saudara yang soleh tadi. Singkat cerita, dari mantan PSK dan soleh menikah, lahirlah 8 ulama besar. Maka kalau pengen punya anak 8 jadi ulama semua, yang putra-putra gimana? Cari yang soleh, cari yang solihah. Subhanallah. Banyak kisah seperti ini, lain waktu nanti ya. Makanya perlu diundang lagi mas nanti mas. Hijrah An-Nisa ayat 100. Yang susah, yang sulit, yang gak jelas ya, yang bikin seret rezeki, seret jodoh, bikin pusing kita, bikin badan kita kurus. Udah masalah banyak, badan habis. Terbagilah yang gemuk-gemuk ya. Alhamdulillah. Hijrah. Ini yang keberapa? Ya. Yang keempat maksud. Yang keempat adalah zina. Berkali-kali saya ingatkan di televisi maupun di off-air seperti ini, zina hindarilah. Kalau masih susah apalagi ya. Saya baru berangkat, baru menapaki hidup. Ini yang paling saya hindari, zina. Zina kecil atau besar. Apalagi yang besar berarti kan
seperti layaknya suami istri berhubungan. Kalau yang kecil itu nggak jaga mata, nggak jaga tangan, nggak jaga kaki. Kaki mensukseskan ke tempat maksiat, tangan untuk masturbasi, onani, mata untuk melihat yang tidak baik. Nah, zina itu akan menarik 4 akibat. Alhamdulillah. Yang pertama, kata Nabi, zina itu akan mencabut aura wajah kita, harisma wajah kita. Yudhibul baha minal wajhi, akan mencabut sinar wajah. Banyak yang cantik, banyak yang ganteng, tapi gak menarik. Jangan-jangan karena sinar wajahnya telah dicabut. Banyak yang biasa, ya, ini biasa, tapi menarik. Menarik becak. Biasa, tapi menarik. Semoga karena terhindar dari zina. Zina itu mencabut aura wajah. Baru mau lobby, baru mau berkunjung dan pulang aja pulang. Baru mau bilang I love you, bercermin dulu. Ini jangan-jangan karena Allah telah menghilangkan cahaya dari wajahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, akibat zina adalah yuqti'ur rizki, memotong saluran rezeki. Andaikan dapat banyak tidak berkah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, memendekkan umur. Jadi sekarang ada kiat baru, siapa yang ingin pendek umur, sering berzina. Na'udzubillah. Yang keempat, yastaujibul khulud finnar, dia wajib kelak tinggal di neraka. Zina. Ini yang keempat ya. Sekarang MNHZZ, Z yang kelima. Setelah itu kita dialog, semoga masih ada waktu. Z yang terakhir adalah, kalau pengen kembali kepada fitrah dan cinta yang hakiki, alias pengen betul-betul dekat dengan Allah, maka mari kita mulai amalkan Z yang kelima. Apa itu? Zikir. Sekarang saya ingin tanya, adakah yang di sini tahu atau mungkin sudah terbiasa mengamalkan dan luar biasa? Ada 3 wirid atau 3 zikir yang sebaiknya setiap hari perlu kita amalkan sebanyak mungkin. Jadi tidak ada batasan jumlahnya. Berarti setiap saat harus kita baca terus. Semakin sering kita baca, semakin dekat kita dengan Allah. Ada yang mau menyebutkan satu saja? Siapa? Istighfar. Nabi bersabda, tolong kalian perbanyak istighfar. Aku saja setiap hari tak kurang dari 70 kali istighfar. Di hadis yang lain 100 kali istighfar. Ada batasannya, 70 atau 100. Meskipun tidak ada larangan membaca sebanyak. Tapi ada redaksi asli di mana minimal ada 3 zikir yang sebaiknya kita baca sebanyak mungkin. Yang pertama adalah la haula wala quwwata illa billah. Mari bareng-bareng sambil dengerin kajian dalam hati, la haula wala quwwata illa billah. Pakai sandal mau ke kantor, la haula wala quwwata illa billah. Sesimpel itu. Mari bareng-bareng. La haula wala quwwata illa billah. Nabi bersabda, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya, siapa yang setiap hari memperbanyak atau membaca sebanyak mungkin la haula wala quwwata illa billah, Allah akan sembuhkan 99 penyakit yang dia derita atau yang kemungkinan banyak menjangkiti manusia. Dan penyakit yang paling rendah adalah penyakit atau sakit sedih, gundah hati. Itu yang paling rendah. Padahal kita ini hati sedih aja kadang kita habis-habisan ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum ya, makan bakso rasa coklat, itu baru sedih. Allah akan sembuhkan kesedihan dan 98 penyakit yang lain yang lebih parah dari itu kalau kita banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Sambil dengerin kajian la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Terus
Kalau suami istri sering baca seperti ini, nggak akan ada yang marah, nggak akan ada yang konflik. Kalau perusahaan semua baca seperti ini, subhanallah, semua akan bersemangat, semua akan saling betul-betul mencintai karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ahmad, kemudian Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim atau Hakim, Nabi bersabda, siapa yang memperbanyak al-baqiyat as-salihah, hendaklah kalian memperbanyak baca al-baqiyat as-salihah, zikir-zikir, kumpulan zikir yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang hendaknya dibaca sebanyak mungkin setiap hari. Maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Pernah dibikin lagu oleh Ustaz Arifin Ilham, subhanallah. Terus? Kenapa Ustaz Arifin dibikin itu jadi lagu yang bisa semuanya mengamalkan? Karena itu harus sebanyak mungkin, kata Nabi. Atau Uce bikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dipanggil atasan, subhanallah walhamdulillah. Tahu lagi apa? Zikir. Ditolak cinta, subhanallah. Gak akan sedih. Gak ada kamus gantung di montok ditolak cinta hari ini masih enggak. Motong urat nadi. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga Hakim, Nabi menganjurkan dengan sangat kepada kita untuk apa? Untuk memperbanyak sholawat. Memang banyak hadis, siapa yang sholat sekali Allah balas 10 kali. Siapa yang 10 kali, semua permintaannya akan diberi oleh Allah. Nah, pernah ada sahabat yang nanya Nabi, enaknya gimana Nabi? Enaknya apa? Enaknya dari 24 jam waktu saya sehari, aku bersolat untukmu itu enaknya berapa? Berapa jam? Berapa porsi waktu untukmu? Untuk bersolat kepadamu? Terserah, kata Nabi. Gini aja Nabi, saya bagi hidup saya 1/4 untuk bersolawat kepadamu. Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Oke Nabi, 1/3. Sip. Tapi kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 1/2. Wih, hebat. Tapi kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 2/3 Nabi. Oke, deal ya. 2/3. Bagus. Bagus. Tapi kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Akhirnya sahabat tadi, oke Nabi, sambil menangis dia menyatakan, sepenuh waktu saya selama hidup ini saya akan banyak bersalawat kepadamu. Nabi kemudian nangis, kemudian Nabi menjawab, kalau demikian yang engkau lakukan, maka semua dosamu akan diampuni dan semua kesusahanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat. Naik mobil, ya Nabi, salam alaika. Naik angkot kita duit, ya Rasulullah. Penuhi dengan salam. Mau dimodifikasi kayak meracun ya silahkan. Orang banyak ya neko-neko, tapi ya pasti bersolawat. Mau lagunya apa silahkan. Nggak dilakukan juga boleh. Kalau saya latihan dengan anak-anak tidak saya lakukan, biar mereka bisa mengikuti nanti baru dilakukan. Jadi kalau di mobil, ayo kita bersolawat dulu. Harus dibiasakan. Yang sudah punya anak kecil-kecil dibiasakan. Kalau enggak nanti dia menghafal kayak meracun. Mungkin gimana mas? Berdua itu anehnya yang download hampir 4 juta orang ya. Subhanallah. Aneh kita memang. Coba nanti dari sini ada yang gitu tapi sholawat ya. Coba yang betul-betul bikin gitu tapi sholawat. Oh nanti yang download ada nggak kira-kira? Iya. Ini sekaligus satu umumkan yang punya hobi nasir, saat lagi bikin rumah nasir Indonesia. Kita ingin
membangkitkan itu lagi. Kita ingin mensyiarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ingin mensyiarkan sholawat. Insya Allah. Ya, ini zikir yang kelima. Jadi nanti tunggu buku saya yang ke berapa ya? Banyak sekali buku saya. Jadi intinya begini. Silakan ke Gramedia, silakan ke Gunung Agung atau kemana. Buku tentang kumpulan zikir dan doa banyak nggak? Sekarang jujur, yang benar-benar ngamalin siapa? Kita kadang saking bingungnya mau yang mana yang saya baca. Nah, kalau kita teliti, itu sebenarnya cukup kita ambil 3, 41, 10, 10, 7. 3, 41, 10, 10, 7, 7. Maaf. Nanti lebih lanjut silakan tunggu bukunya. 3 itu apa? Tadi zikir yang setiap saat harus kita baca. Kemudian 41 itu minimal zikir pagi dan petang. Kemudian 10 itu doa harian, mau makan, habis makan. Kemudian 10 lagi adalah doa untuk aneka kegiatan, habis tahajud, habis duha, habis hajat. Kemudian 7 adalah ada 7 surat dalam Al-Quran yang sebaiknya kita baca. Misalnya Yasin sebelum bekerja, Waqiah malam hari, Ad-Dukhan dan lain-lain. Kemudian 7 yang terakhir apa? Menghatamkan Quran sebaiknya seminggu sekali. Iya. Jadi para sahabat itu mulai khatam Quran dari hari Jumat. Mulai start, Kamis sudah khatam. Ada juga yang hebat 3 hari sekali khatam. Tapi umumnya sahabat, terutama Utsman dan kawan-kawan, seminggu sekali. Coba kita kadang baca Quran nggak ada target kan? Setelah bagus, Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Padahal baru 1 rukuk. Nggak mudeng artinya apa? Merasa sudah suci. Sudah cinta Quran. Para sahabat di samping membaca 7 surat pilihan juga menghatamkan Quran. Kita kadang khatamnya 10 tahun, khatamannya ngundang mantan-mantan. Ya Allah. Ayo lain waktu nanti kita kasih lagi intinya apa? Zikir online dengan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu tinggal berapa menit mas? Udah habis ya? Pas setengah 2. Ini kayaknya memang hari ini tanpa dialog kita. Biasanya biar dialognya banyak. Gimana? Gak ada toleransi 1 pertanyaan misalnya? Ada ya, silakan. Gak ada minum. Mendengarkan kajian dari Ustaz. Ada beberapa kesimpulan yang tadi bisa diambil. Yang pertama yaitu kiat-kiat untuk selalu kembali kepada fitrah dan cita hakiki. Ada 5, yaitu M, N, H, Z, Z. M yang pertama itu jangan marah-marah dengan Allah. Terus yang kedua N-nya itu niat. Yang kelima itu zikir. Oke, untuk ada beberapa pertanyaan dari akhwat atau ikhwat. Iya. 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 Iya, talak itu hak suami. Talak 1, talak 2, talak 3,
tilu ya. Talak raj'i atau masih bisa kembali, yang kedua masuk kembali, yang ketiga talak bain. Nggak bisa kembali kecuali istrinya nikah dengan yang lain. Nah, kalau ada istri minta cerai gimana gitu kan? Nah, pada zaman Nabi pernah ada seorang istri, jadi nggak ada masalah, mohon maaf, saat itu dengan suaminya nggak ada masalah. Suaminya itu soleh, suaminya nggak kejam, nggak mukul, juga ngasih nafkah segala macam. Tapi apa? Istrinya ini nggak cinta. Makanya Islam itu sangat menghargai cinta. Nabi, saya akui suami saya itu soleh, sakit soleh. Tapi Nabi, semakin hari aku kok semakin tidak bisa menerima dia, karena memang aku nggak mencintai dia. Aku punya pilihan yang lain sebelum nikah. Loh, kenapa kamu nikah sama dia? Aku dipaksa nikah oleh orang tua. Jadi nikah karena paksaan. Nah, akhirnya apa? Bener nih, coba dulu. Setelah dicoba istikharah, Nabi tetap, saya nggak cinta. Saya khawatir semakin mendolimi suami saya dengan saya pura-pura melayani padahal saya tidak sepenuh hati. Mungkin bagi suami saya ada jodoh yang lain dan saya ada jodoh yang lain, karena saya dulu nikah dipaksa. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu kamu dulu waktu nikah dikasih apa? Marah apa? Saya dikasih kebun nanti. Ya sudah, kembalikan kebun itu pada suamimu baik-baik, karena kamu dulu ketemunya baik. Nah, saat itu memang hakimnya langsung Nabi ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kita sekarang apalagi di Indonesia kita ada pengadilan agama, ada kantor urusan agama. Jadi boleh istri itu mengajukan keberatan untuk melanjutkan pernikahannya di pengadilan, dan itu ada mekanismenya. Tapi pada akhirnya nanti tetap ada deal di situ, ada suratnya. Di kantor saya banyak tumpukan surat-surat itu, ya. Nanti suami yang akhirnya setelah banyak keberatan dari istri, saya karena begini, akhirnya mau nggak mau jatuhlah talak. Masih ingat yang sudah nikah? Apa yang dibaca atau apa yang tertera di buku nikah? Ya kan? Sigoh taklik itu kan, nggak menafkahi sekian bulan, menghilang bulan, macam-macam. Dibaca lagi, intinya boleh diawali dari istri, mas ya. Tetap nanti ada mekanismenya untuk berpisah baik-baik. Kemudian yang kedua, 7 surat itu apa saja mas ya? Yang pertama surat Yasin. Mohon maaf, saya dari kecil sekolah di Muhammadiyah, kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dulu waktu intinya kurang belajar itu nganggap wah Yasin itu suratnya NU gitu ya. Sampai-sampai saya tulis buku yang cara mudah seperti itu, ada satu kisah. Ada seorang calon menantu ditolak gara-gara nggak hafal Yasin. Jadi bapaknya yang laki-laki meninggal, nah kemudian ibunya yang laki-laki di sini, si putri ini, calon menantu ini duduk di samping si ibu. Nah saat ibu ini membacakan Yasin, ternyata apa? Si putri kita ini tidak hafal Yasin, langsung ditolak. Kamu Yasin aja nggak hafal, gimana? Ini terkait persoalan madhab. Tapi yang jelas Yasin memang sangat dianjurkan, tapi dibacanya tidak kemudian hanya malam Jumat. Kalau sarannya Nabi malah setiap pagi sebelum engkau melakukan aktivitas, sebelum engkau bekerja, baca itu. Ya, jadi yang sedang dalam perjalanan maka mesti harus dihafal. Ya, kalau dibaca gimana? Sambil naik motor, wah Yasin Al-Quran merah, dihafal. Anak-anak kita sedang kita latih. Anak-anak itu lebih cepat tuh ya, diajak menghafal. Yang kedua apa mas? Surat Waqiah. Kemiskinan akan diangkat oleh Allah.
Kemudian yang ketiga surat Dukhan ya. Yang keempat surat Al-Mulk. Yang kelima, halo yang kelima, ada yang suka ngamalkan? Yang kelima, Yasin. Yang kedua apa tadi? Waqi'ah, Al-Mulk, kemudian Ad-Dukhan. Apa lagi yang lain? Ya, ini banyak versi. Tapi 7 tadi sudah angka minimal. Jadi ada Ar-Rahman. Kemudian ada lengkap surat Al-Baqarah. Minimal yang paling ringan apa coba? Al-Ikhlas. Setiap sebelum masuk rumah, kalau ini biasakan pesantren di keluarga. Sebelum masuk rumah, jangan hanya bismillah tapi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah kemiskinan di rumah kita dan di rumah semua tetangga kita akan dihilangkan oleh Allah. Dasarnya hanya al-ikhlas. Tidak ada kita masuk aja ya. Padahal Nabi bersabda, seorang suami, mana suami yang masuk rumah lupa salam, ya itu baru salam lupa, setan nempel dan pasti akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Jadi kadang hanya diawali dengan lupa tidak salam. Nah ini perlu ada tambahan, nggak cuma salam maksudnya, tapi juga al-ikhlas. Jadi banyak mas, tapi minimal 7 itu. Nanti lebih lanjut simak buku saya. Nanti kok nanti nggak beli buku saya. Itu buku saya itu semua di sana. Tapi khusus yang ini baru saya tulis. Maksud saya riwayatnya jelas, khasiatnya jelas. Jadi mohon maaf sekarang banyak sekali zikir-zikir yang tidak jelas riwayatnya siapa, ya. Hanya mengambil dari kiai ini kiai itu, tapi dilacak riwayatnya siapa tidak jelas. Terima kasih akhi, semoga bermanfaat. Satu lagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, sebelumnya kan ada istilah jodoh itu di tangan Allah, Ya. maut jodoh rezeki di tangan Allah. Ya. Supaya kita tahu pasangan yang saat ini sama kita itu jodoh kita, Ya. bagaimana cara mengetahuinya dan kriteria apa bahwa jodoh itu menurut Allah, apa ya, kriteria apa bahwa jodoh kita itu memang pilihan Allah gitu. Ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut nanti beli buku saya saja. Wallahi saya sedang nulis buku itu. Sekarang kan lagi beredar 7 keajaiban rezeki karya Mas Ipo Santosa. Saya juga bikin 7 keajaiban jodoh. Di situ bahas tuntas jodoh didapat, rezeki berlipat dalam 40 hari dengan ta'aruf. Nah, ta'aruf di situ tidak hanya terkait dengan antar lawan jenis. Ta'aruf itu macam-macam, ada 7. Di antaranya saya kasih bocoran Mbak Ade, yaitu bangunlah keyakinan bahwa jodoh itu memang telah disediakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Siapa jodoh kita, siapa namanya, berapa pin BlackBerry-nya, berapa nomor HP-nya, apa alamat emailnya, semua sudah ditentukan. Di buku itu pengantarnya itu. Jadi 50.000 sebelum langit dan bumi diciptakan. Siapa jodoh kita, namanya siapa, apalagi tadi, pin BlackBerry apa, semua sudah ditentukan. Nggak percaya? Ada hadis Nabi. Nabi menyatakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah memerintahkan pada kolam, kepada pena untuk menuliskan apa yang terjadi, semua yang terjadi dari mulai awal penciptaan sampai kiamat nanti. Berarti termasuk sekarang ini kita sudah dituliskan. Siapa jodoh kita sudah dituliskan. Tugas kita adalah 3 dalam hal jodoh. 1, mensyukuri karena akan dikasih jodoh oleh Allah. 2, mencari karena di tangan Allah. Jodoh bukan di tangan kita kan, tapi di tangan Allah. Berarti harus kita minta dong. 1, mensyukuri. 2, mencari. Yang ketiga, mengganti.
Kalau pengen dapat jodoh yang baik, kali aja dulu ditentukan kita dapat levelnya 7, kita boleh mengganti menjadi level 9. Seperti juga rezeki. Hari ini nih mas, kamu tak kasih, oleh Allah disediakan mungkin rezekinya 100.000, tapi kalau lebih giat lagi bisa lebih. Dalam hal rezeki dan jodoh, Allah itu tinggal ACC dan tanda tangan. Kita yang menentukan. Cari yang terbaik, cari yang terbaik, cari yang tercocok buat kita. Dan ukurannya fal bidzatidin, yang paling bagus agamanya. Allah tinggal ACC. Jadi jangan sampai bilang, ya gimana yang di atas lah, kapan nikah? Ya tergantung yang di atas kapan. Kamu yang harus tentuin. Aku pengen nikah tanggal 35. Nggak ada itu ya. Aku pengen nikah tanggal 30 bulan November 2010. Kalau bisa ijabnya pagi jam 8, nanti langsung jam 11-nya resepsi. Kalau perlu bikin surat undangan. Nah calonnya dikosongi dulu kan. Dengan kita membayangkan, menentukan kapan target kita, Allah dia akan meng-ACC. Misalnya masih dikit. Apa boleh Ustaz? Apa itu bukan mendahului takdir Allah? Enggak. Kita ini boleh berkehendak, tapi Allah nanti yang menentukan. Yang penting tidak harga mati. Pokoknya saya nggak mau tahu. Yang penting tanggal 10 bulan 10 2010 sama dengan Indra Bekti. Pokoknya, nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau ya Allah, kok ya pas ya Allah, tanggal 10 bulan 10 2010 jam saya pengen nikah. Kalau ternyata meleset, nggak apa-apa ya Allah, nanti tanggal 11 bulan 11 2011. Kelamaan, geser paling beberapa hari. Intinya apa? Masalah jodoh, coba mulai berani menentukan. Aku pengen nikah bulan sekian tanggal sekian. Aku pengen cari yang begini. Mohon maaf, di tempat saya dulu saya bebaskan orang nulis apa. Ternyata nulisnya kriteria calon yang diinginkan: soleh, mapan, baik hati, tidak sombong, bisa jadi imam. Itu toh. Akhirnya saya tanya, hafal kulullah aja bisa jadi imam, ya kan? Tukang ojek mapan di sana. Intinya harus diperjelas. Keinginannya harus diperjelas. Yang seperti apa? Misalnya umur, apa mau saya jodohkan dengan yang 75 tahun? Karena ada yang mau cari umur segitu. Enggak Ustaz, apa dia tentukan. Kalau bisa Ustaz saya sekarang 30, saya pengennya toleransi berondong ya 25 lah Ustaz, sampai 50 tahun misalnya. Nah, ada yang terlambat nikah hingga 40 tahun gara-gara apa? Ternyata punya impian pengen suami kayak Haji Mas Said. Semua keluarganya marah sama dia. Kamu tuh hari gini masih kayak gitu. Begitu dibawa ke tempat saya, Bapak Ibu, tolong kita dengarkan dulu. Ternyata dia itu memang serius pengen kayak Haji Mas Said. Coba bayangin. Meskipun semua nggak setuju, tapi saya pengen kayak dia. 40 tahun masih gadis. Saya tidak menyangka. Oke, insya Allah. Dilihat dari mana Haji Mas Said? Dari samping, dari belakang. Oh Ustaz. Akhirnya apa? Ketika mulai kita kenalkan, nanti itu akan cair ketika sudah mulai kenalan. Kemarin kalau ada yang nonton di Belagu Jak TV, saya bawa tuh yang pengen istri kayak Alia Rohali. Saya panggil 10 orang putri di rumah saya, dia tak suruh datang. Apa ada Ustaz yang kayak Alia Rohali? Datang aja. Kayaknya sih dikit-dikit ada. Dikit-dikit ada, sama-sama wanita, sama-sama rambut panjang. Begitu dia, udah datang aja Mas. Namanya sama dengan nama saya, Mas Giarto. Begitu datang, duduk samping saya mulai ceramah, langsung nyenggol saya. Ustaz, yang kerudung kuning Ustaz. Saya kaget. Bukannya dia sama sekali gak mirip Alia Rohali. Gak apa-apa Ustaz, itu aja. Seminggu kemudian dia langsung ke Lampung, ke rumah orang tua yang putri, sebulan kemudian langsung nikah. Kemarin di Jak TV udah bawa anak 1,5 tahun. Saya singgung, gimana katanya Alia Rohali? Enggak, ini aja. Makanya kalau punya saudara, punya kakak, punya keinginan macam-macam, dengerin aja. Yang penting soleh nomor 1. Ya. Setelah itu mau syarat macam-macam, dengarkan. Nanti akan berubah seiring dengan
berkenalan, ta'aruf. Maka di lembaga kita itu kita nutup mata yang terpenting, kita carikan orang baik, kamu kenalan. Dari situ muncul. Solusinya apa? Kalau mau pengen tahu jodohku siapa, kenalan. Saya ini mentang-mentang pernah muncul di TikTok ditanya, Ustaz, kira-kira jodohku dekat apa jauh? Tergantung kamu. Kira-kira jodohku siapa? Ya kamu harus cari. Tidak, jodoh itu tidak bisa diramal kecuali 3. Jadi jodoh tidak bisa diramal kecuali 3 hal. Nanti lihat buku saya Jodoh Untuk Semua, itu bisa dilihat di sana. Tapi saya kasih bocoran. Jodoh itu hanya bisa diramal 3 hal. Yang pertama, kalau kita laki-laki pasti jodohnya perempuan. Iya kan? Yang kedua, kalau kita ini baik, pasti jodohnya orang baik. An-Nur 26. Yang ketiga, kalau kita ini manusia, An-Nisa ayat 1, pasti jodohnya manusia. Ya kan? Selain itu tidak bisa diramal. Kalau ada dukun, ada paranormal bilang aku bisa ngeramal, bohong. Nggak bisa. Selain 3 hal itu. Maka saya bilang saya hanya bisa ngeramal jodoh 3 hal itu. Yang lain nggak bisa diramal. Kamu harus kenalan, kamu harus tahu, kamu harus mengikuti alur. Dan satu lagi, satu pesankan untuk Mbak Ade dan juga yang lainnya. Taruhnya dengan siapa Ustaz? Nah ini, nggak usah pusing. Asal dia orang baik, misalnya di Nusa ini ada cowok yang baik, kenalan aja sama dia. Nggak cocok, nggak masalah. Bisa jadi dia jodoh kita. Kalau nggak, dia tabir jodoh kita. Dia akan disikap oleh Allah jodoh yang sebenarnya akan dimunculkan. Tuh ya. Jadi yang penting baik. Kamu baik ya? Assalamualaikum. Kita kenalan ya, gitu ya. Jadi nggak perlu takut nggak jodoh. Kalau sudah mulai berani, nanti jodohnya dekat berarti. Kalau nggak dia, ya orang yang sedang disiapkan oleh Allah, yang kalau ini tidak digeser, orang yang sesungguhnya dimunculkan. Ada 3 kemungkinan jodoh akan muncul. Baca bukunya nanti ya. Terima kasih. Lain waktu, kayaknya kita harus sambung lagi, mungkin tahun 2012 selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.